Pebulu tangkis Made Dea Surya Saraswati resmi menggantung raketnya pasca penampilan terakhirnya pada PON ke-20 tahun 2021 di Papua. Dea ikut andil menyumbang perunggu bagi tim Bali di nomor beregu. Sebelum pensiun terakhir itu mengikuti PON di Papua, di PON 2020 yang dilaksanakan 2021 di Papua, dan kebetulan waktu itu berhasil meraih medali perunggu. Kemudian di kelompok beregu putri, kemudian setelah itu memang udah ada rencana untuk ya udah terakhir PON nih, setelah itu pensiun, karena memang dari segi usia untuk bulu tangkis emang udah lumayan lah gitu. Jadi setelah itu akhirnya memutuskan untuk pensiun. Akhirnya banting setir, pertama bantuin mama di toko sampai akhirnya nemuin passion. Ternyata ada passion nih di dunia baking. Nah setelah itu baru membangun usaha kecil-kecilan. Nah setelah itu baru ternyata udah ada marketnya dan yang lain-lain, baru dikembangin lagi. Jadi ikut kursus, jadi sekarang kegiatannya ikut kursus masak, terus di dapur produksi kue, ya balik lagi promosi lagi dan ikut kursus lagi. Jadi lebih ngembangin ke skill di baking aja. Awal mulai ikut bulu tangkis itu karena dorongan orang tua. Kebetulan bapak waktu itu suka bulu tangkis dan ada lapangan juga dekat rumah. Jadi diajak main ke lapangan dan ada pelatih di sana, ternyata cocok main bulu tangkis, akhirnya diterusin. Awal-awal dilatih sama Pak Jainal sampai akhirnya berkembang terus. Bapak datengin pelatih dari Jawa, Pak Anto, Pak Edi, dan ada juga Pak Wijaya. Kebanyakannya dulu latihan privat karena kebetulan di rumah ada lapangan bulu tangkis. Tapi setelah memasuki usia remaja, kelompok umur remaja, mau nggak mau harus ke luar daerah karena dari sparring dan dari program latihan lebih terfokus di sana. Akhirnya pindah ke Jakarta, di sana ikut pemusatan latihan di Pelita Bakri Jakarta. Kemudian setelah dari Pelita Bakri, akhirnya dipanggil sama Platnas untuk latihan bersama selama 3 bulan sampai 5 bulan di Platnas. Kemudian dipanggil lagi ke Platnas untuk ikut Asia Junior Championship, dan terakhir setelah di kategori dewasa memutuskan pindah klub ke Eksis Jakarta. Jadi terakhir ya di Eksis Jakarta. Sepulang dari PON di Bumi Cendrawasih, Dea berancang-ancang wirausaha sambil melirik peluang bisnis. Alhasil, dia memutuskan menggeluti usaha kue. Dea yang lahir di Denpasar 29 Mei 1998 ini membikin kue sendiri yang dicicipi keluarganya dan ternyata mendapat dukungan. Berbekal modal cekak dan jualan kecil-kecilan, Dea pun memantapkan langkahnya menggeluti bisnis kue. Sambil menjajakan kue, Dea juga mengikuti kursus bikin kue. Tujuannya agar menambah wawasan tata cara membuat cake berikut varian-variannya. Yang sekarang karena kita melekatnya sama Malcrafts, jadi di Malcrafts-nya sendiri itu ada 9 rasa. Ditambah lagi untuk produk-produk coffee shop yang di luar Malcrafts, jadi kita nyediain juga untuk supply di coffee shop kayak carrot cake, red velvet, terus ada Napoleon cake. Yang kayak gitu kita juga menyediakan. Jadi mungkin kalau sekitar ada 20 kue di After Bitter. Oke. Nah, yang kayak gitu. Syukurnya sih udah, karena ya lumayan ada sisa uang dari bulu tangkis, jadi di situ akhirnya buat ngemodalin. Modal. Iya, walaupun emang awalnya dibantuin sama bapak, tapi dibantuin untuk, kan ini tadinya nggak kepake rukonya, karena dia mau pakai, terus akhirnya dibantuin renovasi buat bikin kamar mandi. Tapi untuk nyuplai barangnya, untuk kayak meja dan yang lain-lain itu emang dari uang sendiri gitu. Maaf ya, ini orang paling olahraga. Terus waktu itu kebetulan masih kuliah,
Jadi Oke. masih Lalu kuliah. di mana? Kuliah di BINUS, di Bina Nusantara. Bina Nusantara Jakarta ya? Iya. Waktu di Eksis ini. Iya, waktu di Akses Nah, itu. terus BINUS jurusan? Bisnis manajemen. Oh, bisnis manajemen. Ini kan BINUS Bina Nusantara ya? Iya, Bina Nusantara. Bisnis manajemen, oke. Terus Nah, karena nggak punya kegiatan itu, terus di toko kan juga nggak selalu ada orang belanja. Betul, Jadi betul. kadang pas lagi ada diem, senggang gitu ya? lagi senggang tuh suka nonton YouTube. Nah. YouTube tuh ngeliat orang buat kue. Oke, oke. Oh kok kayaknya enak, akhirnya dicobalah setelah pulang dari toko, malamnya tuh selalu buat kue dan itu tuh hampir dilakuin setiap. Tak disangka, usahanya kini berkembang pesat. Kue andalan produksinya, Mild Crepes, merambah ke Denpasar, Badung, sampai ke Ubud. Hanya, upaya kuenya menembus pasar swalayan belum terwujud. Pasalnya, persyaratan cukup ribet, termasuk harus memiliki surat perizinan. Mild Crepe produksi Dea bertahan seminggu sampai 10 hari. Dia pun memiliki 2 pekerja wanita bagian produksi, serta seorang tenaga pria yang bertugas mengantar kue. Kini, produksi Mild Crepes-nya memiliki berbagai rasa. Hasil jeripayah dari usahanya disisihkan untuk membeli peralatan produksi aneka kue supaya komplit. Dea sendiri memaklumi kondisi pebulu tangkis di tanah air. Karena pembatasan umur dan atlet pelatnas tak boleh tampil di PON meskipun usia mereka masih potensial. Karena itu, mereka harus banting setir jika tak lagi menjadi atlet, alternatifnya jadi pelatih, atau wasit, dan juga juri. Dea sendiri mulai menekuni bulu tangkis sejak TK, mengikuti jejak ayahnya yang hobi main badminton. Dea mulai turun pada berbagai turnamen seperti sirkuit nasional, Sirnas, dari kategori remaja, taruna, Porprov, ASEAN School Game, O2SN, sampai event Junior Master. Kalau dari banyaknya medali mungkin sekitar 30 sampai 40 mungkin itu untuk yang nasional, untuk lokal di Bali dan juga internasionalnya mungkin sekitaran segitu, cuma kurang tahu sih detailnya. Kalau untuk yang nasional itu kira-kira berapa medali apa aja sudah sempat diraih? Oke, kalau untuk nasional mungkin saya sebutin aja satu-satu ini. Kalau nasional itu O2SN nasional itu dapat peringkat 3, terus waktu SD, terus abis itu Sirnas Bali dapat juara 1, Sirnas Bali dapat juara 2 3 kali, terus sama Kejurnas juara 2 juga, terus abis itu ada Junior Master juara 1 juara 2, ada Sirnas di Yogyakarta, di Kalimantan, sama di Pontianak itu dapat juara 3 di kategori taruna. Terus ada Sirnas Manado dapat juara 2. Kemudian ada Wali Kota Surabaya internasionalnya dapat juara 3. Ya kira-kira segitu, sisanya nggak tahu. Berarti sudah ada ke internasional berarti ya Mbak ya? Iya, sudah ada. Tapi waktu di juniornya. Oh, di junior. Ya, karena setelah naik ke kategori senior mungkin bisa dibilang prestasinya mentok sih. Terakhir kemarin waktu di PON itu dapat medali apa gimana Pak? Ya, kebetulan di PON kemarin Asengkara dapat medali perunggu untuk bergu putrinya. Yang waktu kemarin di PON itu berapa tim yang diturunkan dari Bandung? Waktu itu ada berapa nomor? Tunggal putri, tunggal putra, 5. Ada 7 nomor yang dipertandingkan. Nah, salah satu yang dapat medali itu bergu putri, perunggu, sama tunggal putri yang waktu itu main Komang Ayu Cahya Dewi itu dapat perak.
kemudian ada Ayugari sama Ninyoman Triatnya itu dapat perunggu di ganda putri. Di ganda campuran. Kemudian untuk sekarang karena sudah pensiun, apa masih melakukan seperti latihan atau gimana? Karena sekarang kalau olahraga masih, karena beberapa kali sering jogging untuk daya tahan dan kebugaran aja. Cuma kalau untuk main bulu tangkis, karena mungkin udah sekarang punya kesibukan di dapur, jadi belum ada main lagi sih setelah di PON gitu. Tapi untuk latihannya? Latihan juga enggak. Iya. Gitu ya. Berarti off total berarti ini? Off total. Kemudian untuk ininya Pak, waktu di ikut kejuaraan-kejuaraan atau masih muda itu gimana dengan studinya? Oke. Waktu masih stay di Bali itu mau nggak mau harus sekolah sambil latihan. Nah itu juga salah satu tantangannya kalau lagi latihan di Bali, karena di Bali untuk sekolah lumayan ketat. Jadi kita harus ngerjain tugas tetap, terus ngerjain ulangan harus. Jadi ya cara ngaturnya mungkin pagi latihan sebelum berangkat sekolah, terus kemudian sekolah, pulang sekolah, ganti baju, latihan fisik, habis itu istirahat, baru nanti malamnya teknik gitu. Untuk sekarang aktivitasnya apa aja Pak? Aktivitasnya sekarang fokus di usaha, kebetulan usahanya di F&B, lagi coba kembangin usahanya, terus ya paling kesibukannya hari-hari ya buat produksi kue, terus cari-cari klien atau customer baru, terus sama ya pastinya olahraga tetap karena harus jaga kebugaran juga. Paling itu aja sih kesibukannya sekarang. Kemudian untuk teman-teman seangkatannya Mbak, apa ada yang masih melanjutkan atau memang semuanya pensiun gitu? Oke. Kalau untuk teman seangkatan yang di Bali mungkin udah hampir semua udah pensiun, tapi banting setir yang masih satu bidang mungkin ada yang ngelatih, terus ada yang ngelatih ke luar negeri juga, ada yang mungkin masih main karena beberapa ada kayak pertandingan-pertandingan kecil di Bali. Kalau untuk teman-teman yang di luar Bali ada beberapa yang masih main, karena kalau di luar Bali beberapa pertandingan masih ada, cuma mungkin udah nggak sebesar dulu lagi, udah nggak se hype dulu. Tapi beberapa pertandingan swasta masih ada, jadi ada beberapa teman-teman yang masih main. Ada juga beberapa teman-teman yang milih ke luar negeri untuk jadi sparring, untuk jadi pelatih di sana gitu. Kemudian untuk ada nggak harapannya bagi pemerintah Bali gitu? Ada harapan kedepannya nggak? Harapan kedepannya untuk Pemda Bali khususnya di bulu tangkis sih mungkin lebih semoga kedepannya bisa ada bibit-bibit nasional lagi yang dari Bali, apalagi sekarang udah ada Komang Ayu Cahyadewi di Platnas, ya itu mungkin contoh juga buat adik-adik bahwa pemain Bali ternyata bisa loh untuk bersaing di tingkat nasional, karena memang udah ada contoh realnya di sana dan bisa bersaing juga, bisa juara, bahkan di internasional juga bisa berbicara. Awalnya bisa akhirnya kecetus buat bisnis kue sih, pertama yang pastinya suka ngemil. Nah karena emang suka jajan aja, tapi kan kadang kalau beli mahal gitu. Betul, jadi akhirnya coba deh buat sendiri gitu. Dipelajarin gimana cara buatnya, belajarnya kebetulan otodidak, jadi lihat di YouTube gimana cara orang buat, lalu dikembangin dengan resep-resep yang udah dimodifikasi. Kursusnya justru setelah jualan. Jadi karena ternyata ada marketnya nih gitu. Jadi coba deh dikembangin, karena butuh sertifikat juga untuk ngembangin skillnya, ya udah akhirnya berapa kali ikut kursus karena masih banyak banget teknik yang belum dikuasain. Dari awal jualan sampai sekarang responnya lumayan bagus, terutama untuk produknya, karena emang dari awal buat after bitter cake ini dari awal emang fokus sebenarnya di satu produk kuenya, yaitu Milk Crepes. Dari yang awal banget jualan, jadi emang dari awal orang-orang udah tahu after bitter itu Milk Crepes gitu. Nah baru setelah dapat konsumen
setelah tahu feedbacknya, oh ternyata positif nih feedbacknya gitu, baru dikembangin lagi buat luar baru yang di luar Mild Crepes, dan ngembangin juga pangsa pasarnya nggak cuma di customer langsung, tapi akhirnya memberanikan diri untuk coba deh nyuplai ke tempat-tempat kopi. Jadi kedai kopi, coffee shop atau eatery yang ada di Denpasar, Badung, itu coba kasihin brosur-brosur dan akhirnya diterima. Jadinya suplai dan akhirnya diterima di sana, dan Astungkara udah jalan hampir 1,5 tahun sih sekarang. Udah masuk ke beberapa kafe, ada 5 kafe di Denpasar, Badung, dan dari awal tahun ini udah mulai masuk ke Ubud juga. Ia sering menjuarai berbagai event nasional maupun lokal sampai level Asia Tenggara. Berbagai piala, medali, dan piagam penghargaan direngkuhnya, seraya menghiasi lemari di rumahnya. Bahkan, Dea juga punya lapangan bulu tangkis pribadi. Tiap hari, ayah serta ibunya bermain badminton di sana. Sepanjang karirnya, Dea pernah berlatih di klub Pelita Bakti Jakarta, PB Eksis Jakarta, sampai sparring di Platnas. Selama di ibu kota, dia pun menamatkan kuliah pada jurusan Bisnis Manajemen di Bina Nusantara, BINUS Jakarta. Dea sendiri merupakan anggota keluarga dinasti bulu tangkis. Mulai orang tua, Made Widnya dan Niwayan Suryani, sampai ketiga saudaranya, yakni Putu Esa Surya Widanta, Nikomang Dila Surya Widianta, serta Niketut Winda Suryaningtyas. Daniel Fajri, Eka Adiasa, Bali Pos.